Ya, silakan ketua kelas untuk mengawali kegiatan kita, mohon dibantu untuk membuka pembelajaran. Ya. Kawan dari mana? Om Swastiastu. Kita mulai kegiatan pembelajaran, kita doa mulai. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk anak-anak ya. Pastikan ini. Ya, terima kasih ya. Ketua kelas sudah membantu tadi untuk membuka kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kita lakukan sekarang adalah memastikan bahwa kita siap untuk belajar ya. Nah, antara lain mungkin yang pertama, apakah area di sekitar kita sudah bersih dan membuat kita nyaman untuk belajar? Artinya sampah ya, sudah ya, tidak ada sampah. Kemudian semua tertata rapi. 10 AP6 ada surat ya. Hari ini ada tidak hadir 2 orang seperti yang tadi sudah dilaporkan oleh ketua kelas atau perangkat kelas ya. 1 surat sudah tiba lagi ya. Kemudian ada titipan buku. Ini untuk temannya katanya. Siapa temannya dari Nitya Sari? Siapa yang dimaksud ya? Silahkan diambil. Silakan duduk ya. Kita lanjut ya. Yang pertama tadi untuk kebersihan, kenyamanan kita pada saat belajar sudah ya. Kemudian yang selanjutnya, komputer sudah dihidupkan ya. Komputer kita gunakan untuk sarana penunjang kegiatan pembelajaran. Walaupun nanti di tengah Pak sedang menjelaskan, komputer belum digunakan, tapi biarkan standby saja dulu ya. Tangan jauhkan dari keyboard, dari mouse, agar kita tetap fokus. Pertemuan sebelumnya untuk mata pelajaran KKA ini, kita sudah membahas sekilas rasanya ya, tentang coding, tentang AI sekilas. Ya, tentang coding, tentang AI. Nah, codingnya sudah dapat kita bahas sedikit gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke AI-nya. Ya, AI itu maksudnya seperti apa? Kemudian garis-garis besarnya kita akan sampaikan sebentar. Ya, sehingga jam belajar kita yang hari ini, pertemuan kita yang hari ini kurang lebih isinya adalah 1, menjelaskan tentang apa itu AI, kemudian beberapa seluk-beluk di dalamnya yang umum-umum ya. Kemudian yang kedua, kita mengenali contoh-contoh AI, kemudian fungsinya secara sekilas. Terus nanti setelah itu kita lanjut praktik. Kita ambil beberapa sampel contoh AI yang mungkin anak-anak sudah kenal, sering gunakan gitu ya. Atau bahkan mungkin nanti ada yang belum anak-anak pernah gunakan, Pak akan tunjukkan caranya di depan. Atau kita mencari cara di YouTube. Banyak sekali bertebaran cara-cara untuk menggunakan AI ya. Setelah kita tahu fungsinya, oh ini ternyata fungsinya ini AI-nya, mempermudah pekerjaan. So, kita coba ya, agar kita tidak agar kita melek terhadap teknologi, atau istilah yang dulu itu katrok disebut ya, tidak tahu teknologi sudah ada tapi malah kita tidak manfaatkan biar tidak seperti ya. Nah, terus setelah kita ada penjelasan materi, kemudian coba untuk praktek, nanti kita akan akhiri nanti dengan tes quiz kecil ya. Mungkin kita pakai Kahoot atau quiz ya. Ya, beberapa pertanyaan yang muncul pada saat quiz nanti adalah berkaitan dengan apa yang kita sudah bahas di pertemuan sekarang. Jadi mohon Pak minta bantuan kepada anak-anak konsentrasi. Jadi setiap topik yang dibahas, apabila ada yang kurang paham, ada yang salah rasanya disampaikan, atau ada yang lainnya kurang dijelaskan dengan detail gitu, silakan anak-anak angkat tangan untuk memberikan pertanyaan kah ya, atau memberikan masukan gitu ya, atau diminta untuk Pak mohon diulang dijelaskan yang tadi terlalu cepat, kurang jelas gitu ya. Silakan ya, itu kurang lebih ya. Nah, anak-anak hari ini sudah yakin dalam kondisi sehat sebelum kita mulai pembelajaran?
Ada yang ngantuk? Sekali lagi Pak tanya, ada yang ngantuk? Ada. Kalau ada berarti mohon jaga konsentrasi. Kalau memang perlu cuci muka silakan cuci muka ya. Terus kita hadir ke sekolah bukan untuk main-main. Kita hadir ke sekolah untuk apa? Belajar, mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan baru ya, mendapatkan keterampilan baru. Itu tujuannya ya. Sehingga targetnya pasti tolong dipasang, dapat wawasan baru, ilmu baru atau keterampilan baru. Itu targetnya. Jangan sampai habis pembelajaran KKA ini kita lewat tanpa dapat apapun ya. Nah itu, nah kita mulai dari ini, kita lanjut ke inti pembelajaran berarti sekarang ya. Di sini ada gambar yang terlihat di depan. Kenapa kalau topik pembahasannya itu tentang kecerdasan artificial atau kecerdasan buatan atau AI, di belakangnya itu gambar yang digunakan adalah ini. Cocok apa tidak itu dulu. Coba angkat tangan. Mari kita belajar berpendapat, menyampaikan apa yang kita analisis. Kenapa kira-kira? Ada enggak yang mau angkat tangan? Ya, silakan. Coba, nama siapa nak ya? Dharma silakan bantu. Gambar judul gambar otak menggambarkan kecerdasan dan pintar. Ya, simpel sekali berarti ya. Tepuk tangan untuk Dharma ya. Berarti nanti semua yang kita bahas ini adalah berkaitan dengan kecerdasan manusia yang dituangkan atau ditirukan ke sebuah mesin atau ke perangkat komputer. Ya, sebelumnya komputer dikatakan tidak memiliki kecerdasan. Ya, mereka tidak bisa punya inisiatif. Jadi mereka tidak bisa berpikir sebenarnya komputer. Ya. Kalau ditanya mereka tidak bisa memberikan jawaban, tidak tahu jawabannya, kecuali manusia yang memberikan rumusan. Kalau pertanyaannya ini, silakan kamu jawab ini komputer gitu ya. Kalau pertanyaannya apa ibu kota Jakarta, silakan kamu jawab dengan apa ibu kota Indonesia gitu ya, maksudnya ya. Silakan jawab dengan Jakarta. Kemudian kalau ada pertanyaan ke kamu nih komputer, apa ibu kota dari Malaysia? Jawabannya adalah Kuala Lumpur. Semua manusia memberikan rumusan itu ya, sehingga komputer bisa menjawab. Nah itu juga komputer bisa dikatakan memiliki kecerdasan mirip seperti manusia karena manusia yang memberikan rumusan ya. Nah itu kurang lebih konsep sederhananya ya. Nah nanti kita akan pelajari apalagi tentang kecerdasan artifisial. Kemudian kita lanjut ke ya, dari gambar ini juga. Nah ternyata kecerdasan artifisial atau istilahnya AI ya, kita singkat dengan AI biar gampang ditulis, biar gampang lebih simpel digambarkan. Ternyata banyak sekali jenisnya ya. Pak juga baru tahu ternyata, oh ternyata kecerdasan artifisial itu tidak hanya yang kita tahu pernah pakai kecerdasan artifisial ya, pernah pakai AI. Apa contohnya? Coba angkat tangan dulu, 1 orang, 2 orang. Apa AI yang pernah digunakan? Ya silakan. Nama Nova silakan. ChatGPT. Nova ternyata pernah pakai AI yang ChatGPT. Question AI yang ini Pak belum tahu. Question AI ya, untuk membuat pertanyaan sama jawabannya langsung, bukan pakai ChatGPT tuh, bukan. Oh bukan ya, silakan. Apa itu? Cici gitu, Cici asisten ya, AI asisten ya, yang dikasih pertanyaan dia bisa langsung mencarikan jawabannya ya. Terus apa lagi, ada yang lain lagi ya, coba apa nih? Black box. Oh ya, yang ini Pak pernah pakai ya. Black box itu salah satu AI yang digunakan khusus untuk pemrograman ya. Kalau ada yang pernah pakai berarti dia ingin tahunya untuk belajar programming atau coding bagus ya. Cukup kurang lebih itu ya. Nah terus sekarang kita lihat di sini, ternyata ada pengkategorian ya.
ternyata ada pengkategorian. Yang tadi disebutkan ChatGPT itu masuk ke kategori AI generatif. Benar, AI generatif masuk ke sana dia. Mengolah kata dia, generatif. Ya, generatif itu dia mengolah kata huruf gitu ya, karakter. Jadi dulu komputer itu ketika dikasih pertanyaan dengan bahasa manusia dia nggak bisa menjawab. Ya harus dikasih pertanyaan yang mereka bisa kenal bahasanya, gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang kita ajak dia komunikasi biasa, selamat pagi, gitu kita berikan pertanyaan, dia langsung jawab selamat pagi. Kemudian kalau misalnya kita berikan lagi pernyataan, apakah kamu bisa, ini komputer nih ya yang kita ajak ngobrol bukan manusia, apakah kamu bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan? Ada jawaban yang diberikan nanti juga ya. Kita tunggu dari sini. Ya, kita lanjut ya. Jadi dulu komputer tidak bisa menjawab pertanyaan yang dalam bentuk bahasa manusia. Konsentrasi dulu ya, anak-anak yang di belakang. Dengan main kamera dulu ya. Matikan kamera, jauhkan HP, kemudian perangkat komputer dari kendali kita. Fokus ke depan ya. Nah, ini Pak lanjut ya. Kecerdasan artifisial itu dia bisa membuat inisiatif, dia bisa membuat respon sesuai dengan bahasa komunikasi yang kita gunakan. Ya, tidak usah lagi dibuatkan rumusan, dia bisa langsung menjawab. Contohnya yang tadi AI generatif seperti ChatGPT atau Gemini gitu ya, atau tadi disebutkan Cici gitu ya. Dia bisa itu dalam bentuk apa nanti komunikasi dalam bentuk chat. Nah, itu masuk ke generatif berarti. Ya. Dalam bentuk chat masuk ke generatif, AI generatif. Kemudian kalau misalnya dalam bentuk suara, Google Assistant berarti dia masuk ke AI voice. Ya, kita sampaikan suara kita dijawab dengan suara juga gitu ya, bukan hanya sekedar tulisan. Berarti satu level lebih maju daripada AI generatif. Ya. Nah, kemudian ada AI prediktif yang di sebelahnya ya. AI prediktif kira-kira contohnya apa ya? Prediktif memprediksi dia. Apa kira-kira? Aliran bukan? Cuaca, benar ya, prediktif. Jadi misalnya Pak sering menggunakan, ya contohnya gini, Pak mau berangkat ke Denpasar besok, ya pakai sepeda motor, ya bukan pakai mobil, ya pakai sepeda motor. Kalau misalnya kita pakai sepeda motor, halangannya itu, kendalanya ketika di jalan itu adalah hujan, ya hujan biasanya, ban pecah, benar juga. Tapi Pak ambil yang contoh kasus yang hujan. Kalau misalnya bawa sepeda motor bepergian jauh gitu ya, ada hujan, itu akan sangat mengganggu imunisasi, pemeriksaan. Oh, misalnya. Ya. Saya kira imunisasi seperti anak SD ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, kalau misalnya kita berpergian jauh, untuk anak-anak jauhkan tangan dari HP dulu, taruh di HP-nya ya. Taruh HP-nya, kemudian atau Pak minta duduk ke depan ya, silakan di sini. Siapa namanya? Rizka. Nah, Rizka duduk di sini. Bawa tasnya ya. Masih ingin ikut pelajaran Pak apa tidak? Masih, terima kasih, duduk di sini. Kalau misalnya tidak, Pak izinkan keluar daripada mengganggu kelas. Ya. Ingat anak-anak, Pak sudah berusaha ada di mode sopan. Ya, sudah Pak kasih tahu dengan cara baik-baik. 2 kali ternyata Pak dapat tegur. Tidak diperhatikan ya. Nah, itu mohon jadi perhatian bagi anak-anak yang lain. Ya, kalau ingin diperlakukan baik, berlakulah yang baik. Ya. Oke Pak, lanjut ya. Nah, kalau misalnya kita ingin bepergian jauh, kemudian kita ingin menghindari yang namanya hujan, cuaca buruk gitu ya, Pak sering pakai yang ini. Prediktif untuk ramalan cuaca ya, karena biasanya sangat tepat. Besok di jam keberapa itu ada hujan, biasanya tepat. Ya 80% sampai 90% itu tepat. Jadi kita akan hindari itu ya. Oh ternyata dari pagi itu masih cerah sampai jam 10. Dari jam 11 itu sudah mulai
mendung, jam setengah 12 sudah mulai hujan sampai dengan jam 2 gitu misalnya. Hujan lebatnya ada di posisi jam 1 sampai jam 2. Itu bisa kita lihat ya ramalan cuaca. Nah, itu disebut dengan AI prediktif. Ya. Belum kejadian tapi dia sudah tahu gitu ya bakal seperti apa besok. Nah, itu. Terus selanjutnya ada AI diagnostik. Kira-kira dipakai di posisi apa nih diagnostik? Ya, diagnostik, diagnosa di istilah kedokteran ya. Ada AI. Kalau di sini di Indonesia rasanya belum pernah temukan ya. Mungkin kayak di kedokteran di Singapura atau di luar negeri gitu ya. Jadi orang tidak perlu lagi datang ke dokter untuk tahu penyakitnya apa. Mereka hanya menggunakan aplikasi mungkin ya, ada komputer, kemudian ada deteksi ya, dipakai alat gitu, detak jantung dicek, kemudian apalagi suhu badan dicek, kemudian sambil kita juga menyampaikan apa diagnosa indikator sakit kita, agak pusing, agak mual, mata berkunang-kunang gitu misalnya ya, makan tidak enak, atau jarak setiap 5 menit BAB gitu. Nanti akan keluar hasil diagnosanya, oh sakitnya ini, obatnya ini, kemudian minum obatnya berapa kali sehari. Kalau misalnya dia sakitnya parah, mungkin jarak untuk resep minum obatnya lebih tepat 4 kali sehari atau 5 kali sehari itu mungkin ya. Nah, itu kurang lebih. Nah, masih banyak lagi nih AI yang lain gitu ya. Jadi AI itu mempermudah pekerjaan manusia dengan memberikan kayak tadi prediktif, membantu menjawab pertanyaan gitu ya. Bahkan ada yang membantu langsung bekerja seperti contohnya robotik. Ya, tanpa diberikan perintah, tanpa mencet tombol, tanpa kita mencet tombol kemana dan kemana gitu ya. Kamu harus di sini, kamu harus tidak usah seperti itu gitu ya. Kita tinggal ajak saja dia ngobrol, mungkin tolong bantu saya ini gitu, langsung robotnya mau mengerjakan gitu ya. AI robotik sudah pakai AI kecerdasan manusia. Contohnya apa ya? Yang mungkin pernah kita lihat di TV mungkin. Kalau di sini real belum ya? Apa ya? Mungkin ya. Tahu ada pembahasan manusia sebagai pekerja itu akan sudah mulai diganti tugasnya, sehingga profesi ini sudah mulai akan hilang. Contohnya apa? Di pabrik, benar, pabrik pembuatan mobil gitu misalnya. Kalau dulu pembuatan mobil itu di pabrik ada yang las, pasang pintunya, pasang kaki-kakinya, kemudian pasang bagian atasnya gitu ya dari mobilnya. Itu dulu manusia mengerjakan gitu, ada risiko kena listrik, kena sengat, kena api gitu ya. Kalau sekarang robot yang mengerjakan gitu ya. Masuk saja dia struktur dari mobilnya, langsung dah semua dilas pintu dan semuanya. Robot yang mengerjakan tanpa kita perintah, tanpa kita mencet tombol. Ya, kita tinggal sekali mencet tombol mulai, langsung finishnya sampai selesai. Ya. Kemudian yang di Jepang pernah kita lihat juga AI robotik mengganti peran manusia sebagai ramu apa namanya? Yang ramu saji ya. Di restoran yang membantu membawakan ya makanan ya sesuai dengan pesanan. Kemudian yang nanti juga mungkin tidak perlu ada kasir, karena semuanya tinggal masukkan ke keranjang belanja, terdeteksi berapa jumlah belanja. Itu di Jepang sudah ya tidak usah lagi ada kasir. Ketika dia masukkan barang belanjaannya ke keranjang belanjanya, sudah langsung muncul nominal belanja saya sekarang 200.500 misalnya ya, udah ketahuan ya. Nanti keluar gedung tempat belanja itu tidak bisa langsung keluar sebelum kita membayar gitu ya. Ketika sudah bayar baru bisa buka pintu untuk keluar gitu ya. Nah, seperti itu membantu juga ya, membantu kita untuk mempercepat proses belanja, membantu juga untuk melihat oh hari ini sekarang saya sudah belanja berapa biar tidak melebihi dari uang yang ada di saldo kita gitu ya. Itu kurang lebih. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut
Ya. Nah, topiknya sekarang adalah kita lanjut setelah tadi kita bahas AI-nya, ya, termasuk contoh-contoh AI-nya. Terus ada materi pengoperasian, pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Pengoperasian, pengaplikasian, ya. Pengoperasian itu artinya membuat dia bekerja gitu, yang mengoperasikan apa yang dipencet, kemudian cari apa, itu pengoperasian. Pengaplikasian, mengaplikasikan itu berarti yang dimaksud di sini adalah kita punya masalah apa, kemudian gunakan AI untuk membantu menyelesaikan masalahnya, itu diaplikasikan, ya. Kalau hanya sekedar buka-buka cari menu ini, buka-buka tanpa ada hasil, itu baru hanya sekedar pengoperasian. Tapi kalau digunakan untuk menyelesaikan masalah langsung yang kita miliki, misalnya ada pertanyaan gitu ya, berapa jumlah benua yang ada di dunia gitu, misalnya kita nggak tahu, langsung dah mencari jawabannya, itu sudah pengaplikasian, ya. Nah, itu berarti pembahasannya hari ini, ya. Kemudian Pak lanjut. Ya, ini mungkin yang menjadi karakteristik dari kecerdasan artifisial atau karakteristik AI. Ketika ada di posisi poin-poin ini, maka mesin tersebut bisa dikatakan sebagai AI. Kalau misalnya belum ada di posisi seperti ini, dia belum disebut AI. Ya. Dia mampu meniru kecerdasan manusia. Tadi kita sebut AI diagnostik itu. Sudah dia seperti dokter. Berarti itu sudah mampu meniru pekerjaan manusia, ya. Kecerdasan manusia maksudnya. Kemudian ketika kita berikan pertanyaan, dia mampu menjawab, ya, sama seperti manusia. Ketika kita bertanya dengan suara, dia menjawab dengan suara, ya. Itu kecerdasan manusia juga yang ditiru. Kemudian dia belajar, yang kedua dapat belajar dari data. Ternyata mirip seperti manusia memang. Ketika posisi bayi, dia masih belum tahu banyak, ya. Kemudian ketika sekian lama dia terus digunakan gitu ya, dia akan semakin pintar ternyata dari hasil komunikasi dan menemukan jawaban gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini yang Pak sebutkan tadi ya, prinsip dasar atau cara kerja dari AI, ya. Yang paling penting adalah ini, machine learning. Ternyata komponen algoritma dari AI itu ada yang paling pangkal, machine learning. Dia bisa belajar, dia bisa nambah ilmu, ya, bisa nambah ilmu. Jam berapa anak-anak ya? Bantu melihat jam. Jam 8.22. Kita istirahat jam 9.15. Kenapa? Sakit kenapa? Oh iya, silakan ya. Kalau ada kendala apa silakan sampaikan ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke bagian ini, contoh aplikasi. Kita akan siap-siap untuk praktek sebentar. Ya, kita akan siap-siap praktek sebentar. Contoh aplikasi kecerdasan. Kalau untuk didesain, ya, kalau untuk mendesain itu ada Canva. Ya, Canva itu apakah AI? Dulu tidak. Dulu tidak. Sekarang muncul dia Canva AI. Ada fitur tambahan lagi di sana. Ya, Canva AI. Kalau misalnya Pak pakai Canva AI dengan menggunakan akun belajar ID, sejauh ini Pak masih gratis, tidak ada limit, ya. Tapi dengan pakai akun belajar ID, anak-anak pasti punya di SMP dapat, ya. Mohon disimpan, nanti itu pakai login ke Canva, ya. Desain Canva AI. Kemudian kalau ingin kita membuat desain, tidak usah lagi kita tarik garis, buat bentuk gitu ya, ambil foto diri kita pasang di sana, nggak usah gitu ya. Kadang-kadang kita hanya upload foto diri, buatkan saya
buatkan saya promosi diri untuk saya mencalonkan diri menjadi apa bupati gitu misalnya, dengan bahasa yang keren, kemudian menarik perhatian banyak orang, itu langsung dibuatkan. Desainnya bagus, yang awal difoto tidak pakai dasi menjadi pakai dasi, kemudian dengan kata-kata mengundang marketing yang bagus gitu ya. Buatkan ukuran segini, langsung dibuatkan. Jadi bayangkan kalau dulu orang mendesain itu 1 jam sampai setengah hari gitu ya, sekarang hanya beberapa detik. Tinggal memasukkan satu contoh foto, ya, memasukkan kalimat apa yang kita inginkan, dia membuatkan. Ya, Canva AI. Kemudian ada Grammarly, ya. Ini memperbaiki tulisan bahasa Inggris biasanya. Kita anak-anak perhotelan kalau menurut Pak cocok menggunakan. Anak-anak silakan tuliskan esai diri Anda gitu. Esai diri Anda. Profil diri Anda dalam bentuk bahasa Inggris, buat ke dalam 5 buah kalimat, 1 paragraf saja 5 buah kalimat. Itu misalnya ada tugas bahasa Inggris ya, kita tulis sesuai dengan kemampuan diri kita saja dulu. My name is gitu misalnya, ya, usia berapa, tulis saja dulu, masukkan terus ke AI Grammarly. Nanti apapun yang salah dari segi ejaan, tulisan misalnya nulis harusnya kan I am gitu ya, tulisnya misalnya malah am gitu saja ya, nanti langsung diperbaiki ya, nanti Pak dapat nyoba gitu ya, mungkin ada struktur kata yang kebalik, langsung dia membalikkan gitu ya, langsung diperbaiki sama dia, diberikan rekomendasi, tinggal klik semua rekomendasinya. Kemudian hurufnya misalnya nulis Gede Mahardika, ini Gede Mahardika, gedenya hurufnya kecil semua, Mahardika huruf kecil, langsung diperbaiki sama dia, G-nya jadi huruf besar, M-nya jadi huruf besar ya. Nah itu kurang lebih. Terus ada yang ini pemrograman. Kalau pemrograman biasanya pakai black box ya. Kalau yang GitHub Copilot belum pernah. Terus kalau yang analisis data, carikan saya rata-rata dari 1000 data yang ada di sini misalnya. Masukkan Excel kita, berikan perintah dia mencarikan nilai rata-rata, nilai tertinggi atau apalah kita minta, dia langsung dibantu mencarikan. Ya, itu kalau Julius AI. Pak dapat coba kemarin, tapi ternyata dia limit. Ya, kalau masih free dikasih limit 3 kali di hari tersebut. Coba sebentar Pak cek lagi ya, kalau bisa digunakan berarti limitnya per hari. Kalau misalnya tidak bisa digunakan berarti per akun dia ya. Satu akun dikasih limit, coba masukkan data 3 kali ya. Nah ternyata ChatGPT bisa juga mengerjakan ya, analisis data. Kemudian slide presentasi pakai Gamma, Canva AI juga bisa ya. Kemudian apa, text generator ya, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, itu lagi banyak ya. Kemudian ya yang lainnya banyak sekali. Kalau anak-anak penasaran ingin menemukan semua jenis AI yang misalnya menggabungkan wajah saya, masukkan ke dalam wajah profesi seorang dokter gitu misalnya, muncul. Pernah mencoba? Yang belum pernah sebentar coba ya. Berarti sekarang buat kita gitu, berarti sebentar ya. Di ChatGPT itu bisa ya. ChatGPT tinggal masukkan sebentar, kan bawa HP-nya Pak kembalikan, foto diri, kemudian nanti masukkan foto itu ke ChatGPT, lalu berikan deskripsi ya. Jadikan saya sesuai dengan yang difoto menjadi profesi seorang pilot gitu misalnya, atau seorang manajer dari hotel, atau CEO dari perusahaan apa gitu misalnya. Buat latar belakang yang keren, ada di mobil mewah gitu misalnya, atau ada di gedung bertingkat mana gitu ya. Buat deskripsinya semua dalam bentuk bahasa Indonesia boleh. Nanti tinggal tunggu hasilnya, dia akan menggenerate keluar hasilnya ya. Itu kurang lebih itu ya, beberapa contoh ChatGPT apa namanya, AI. Jadi anak-anak kita hidup di lingkungan yang sudah level lebih maju, tidak lagi di era apa namanya, di era globalisasi, kemudian IoT dan lain sebagainya. Kita sudah masuk ke zaman AI. Jadi jangan sampai kita anak-anak walaupun masih kelas 10 belum status bekerja gitu ya,
Jangan sampai kita tidak bisa memanfaatkan komputer untuk membantu mempermudah pekerjaan kita. Ya, terutama AI. Harus bisa menggunakan AI untuk hal yang positif. Ya, untuk hal yang positif, tidak merugikan orang lain, ya, tidak menjerumuskan kita ke bentuk pidana, ya, perkara atau pidana, jangan sampai, ya, untuk yang hal positif, untuk membantu pekerjaan, menafkahi diri, menafkahi keluarga, gitu ya, silahkan. Ya, itu kurang lebih bisa dipahami. Ya, sekarang kita praktek untuk yang mana dulu? Belajar membuat, kalau di Canva sebentar Pak minta anak-anak membuat CV, tahu CV ya? Kurikulum vitae, riwayat, daftar riwayat hidup. Biasanya ini dipakai untuk melamar pekerjaan. CV itu biasanya dipakai untuk melamar pekerjaan kalau anak-anak sudah tamat SMK, kemudian nanti melamar kerja di hotel gitu misalnya, atau di mana. CV mana, CV Anda mana gitu ya. Isi foto, isi lahir, tanggal berapa, tinggalnya di mana, riwayat pendidikan, kemudian keterampilan tambahan apa, bisa mengetik 10 jari, saya bisa menggunakan AI, saya bisa mendesain dengan menggunakan Canva dan sebagainya, itu dimasukkan di sana juga. Semua kelebihan kita deskripsikan di sana. Nanti itu dijadikan dasar untuk wawancara. Ya, CV itu ternyata dengan gampang sekarang dibuat di Canva, pakai AI juga bisa. Jadi dibuatkan desainnya, nanti tinggal edit kalau misalnya ada yang kurang, warnanya ada yang salah, ganti warna. Ya, itu tugasnya nanti buat CV di Canva. Kemudian sama di ChatGPT juga boleh ya. ChatGPT nanti ubah diri kita menjadi sesuai dengan profesi yang kita cita-citakan itu. Terus sama lagi satu, di Gamma pernah membuat slide presentasi ya, atau mungkin 2 saja dulu minimal, atau 1 minimal Pak izinkan ya, karena nanti kita terbatas. 1 minimal mau coba yang mana, tanpa kemudian ChatGPT, Gamma boleh gitu ya, atau Grammarly. Yang mana boleh Pak, bebaskan, minimal ada 1 yang dikerjakan sekarang ya. Berikan contoh dulu. Anak-anak kan sudah bisa login ke ChatGPT ya. Loginnya itu dengan menggunakan akun Google. Ya, kan sudah punya akun Google. Kan ke akun Google. Ya, Pak dapat nyoba kemarin tapi hasilnya kurang begitu bagus ya. Tapi Pak tunjukkan saja sedikit. Contoh apa ini ya? Pak banyak kemarin ChatGPT. Bukan internet apa ini? Nah ini Pak perbesar ya. Pak hanya tunjukkan promnya saja ya. Pak perbesar. Nah kurang lebih seperti ini ya. Pertama Pak cari gambar di internet seperti ini. Ini Pak nyari gambar orang sepak bola di internet. Kemudian Pak masukkan foto Pak, kan itu ada di bagian plus tanda tambah itu. Masukkan foto, 2 foto boleh. Ya. Berarti foto pemain sepak bola, kemudian foto Pak. Pak sengaja cari foto pemain sepak bola yang mungkin warna kulit berbeda gitu ya. Bisa nggak AI yang mengatur gitu ya? Ternyata bisa juga dia. Nah, kalau misalnya di Julius AI itu menganalisis data yang kita masukkan. Ya. Pak punya file Excel kemarin yang isinya adalah data rekap nilai salah satu kelas kita saat ini gitu ya. Rekap nilai mengetik 10 jari ya. Berapakah rata-rata nilai dari satu kelas siswa gitu ya. Pak berikan pertanyaan, berapa nilai rata-rata, berapa nilai tertinggi, nilai terendah gitu ya. Pak masukkan datanya, kemudian kita tuliskan prompt berdasarkan data pada file data saya. Ini data saya, ini judulnya ya. Tolong bantu carikan saya berapakah nilai rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah. Dia bisa langsung menganalisis dan menjawab. Yang ini Julius.ai. Ini Canva AI. Canva AI itu kan lokasinya di sini nih, AI-nya ya, di sebelah ya nanti ya. Jadi ketika masuk Canva jangan langsung mengetik ya di atas itu, tidak. Kita pilih dulu fitur yang ini.
tanpa AI-nya, pilih klik dulu dia, baru ada tempat untuk memasukkan deskripsi kita mau apa gitu ya. Ini buatkan saya desain kurikulum vitae ya, nama, umur, kemudian tinggal lah. Dia akan membuatkan seperti ini. Nah, ini fotonya nanti tinggal kita ganti dengan foto kita. Ini bisa diedit nih. Ya, ini ada bagian untuk kita ngedit. Jadi tinggal kita perbaiki. Kontak HP malah belum Pak masukkan, berarti tinggal edit, dimasukkan kontak HP dan lain sebagainya. Cepat sekali. Kalau zaman dulu lama kita buatnya seperti ini. Ya. Nah, itu kurang lebih biar tidak lama. Waktu kita masih lagi 1 jam sebelum istirahat ya. Nah, silakan anak-anak coba di YouTube, banyak bertebaran contoh langkah-langkah. Kemudian kalau misalnya ada kesulitan angkat tangan, nanti Pak hampiri. Ya, itu kurang lebih. Priska ya. Priska boleh balik ke belakang. Sekarang HP-nya Pak berikan sekarang. Janji besok-besok dengarkan instruksi. Ya. Anak-anak, kalau misalnya sudah ada hasil yang dibuat, ya, tolong kan masuk wajahnya ya, kelihatan wajahnya jadi profesi apa gitu misalnya. Sesuaikan dengan profesi kita di perhotelan, bisa nggak? Ya, sesuaikan dengan profesi kita di perhotelan. Misalnya ingin kerja di kapal pesiar gitu ya, di bagian apa, bartender atau di bagian apa gitu ya. Siapa tahu gitu ya. Buatkan Pak foto, nanti kalau sudah ada hasil di capture, kirimkan ke WA pribadi Pak sebagai bentuk penilaian hari ini. Ya. Apapun yang dikerjakan dengan menggunakan AI gitu ya. Pakai Grammarly, pakai Gamma untuk buat PowerPoint, pakai ChatGPT untuk membuat foto wajah kita menjadi profesi apa gitu ya. Silakan di capture hasilnya. Udah gimana? Hapus fotonya nggak disimpan di Oh, buat foto aja sekarang. Foto dia. Nah, kenapa? Komputernya hidup kan? Boleh nggak pakai HP ya? Pakai komputer silakan boleh ya. Pakai komputer bisa, pakai HP boleh. Fotonya kalau di komputer, loginkan ini ke WA, kirim fotonya ke WA, download dari WA. Ya, kan bisa. Ya, anak-anak mohon perhatian ya. Ya, mohon perhatian ya. Duduk tenang dulu. Mohon perhatian ya. Kita sudah dapat istirahat, kemudian makan sudah, kemudian yang ke toilet tadi sudah juga ya. Kemudian ada yang main game juga sudah. Ya. Sekarang sudah bel saatnya kita memulai kegiatan pembelajaran. Mohon perhatikan dan fokus ke pembelajaran dulu ya. Banyak anak-anak sudah mengirimkan hasil penggunaan AI-nya. Ya. Banyak anak-anak sudah mengirimkan hasil penggunaan AI-nya. Berarti tadi bahasanya tentang pengoperasian, kemudian pengaplikasian itu sudah ya, sudah dapat hasil, sudah dikirimkan dan dikumpulkan ke melalui WA Pak ya. Tapi kalau misalnya ada yang belum, mohon disusul sebentar. Forever free. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke agenda kita yang paling terakhir. Karena ini jam terakhir ya. Kita belajar sampai dengan jam 10 menit. Ada waktu kurang lebih lagi berapa menit kita nih? Lagi 30 sampai 40 menit untuk mengerjakan tugasnya sebentar ya. Kita masuk ke agenda quiz. Tapi sebelum ke quiz yang realnya, kita uji coba dulu. Di grup WA kelas kita sudah Pak kirimkan linknya. Silakan dicoba dulu gitu ya. Coba login, masukkan nomor absen dan nama panggilan. Ada yang belum masuk? Kita akan segera mulai ini uji coba dulu ya. Ada 5 soal. Nah, siapa hitung sampai 5 kita akan mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Yang dimaksud ini adalah
Saka sudah dapat 2 poin benar ya. Terpantau. Naila sudah dapat 2 poin benar. Manda sudah. Sudah finish? Sekarang silakan sudah Pak share ya. Jangan berlama-lama, ingat nomor absennya kemudian nama panggilan ya. Jangan berlama-lama, waktu kita tipis, ingat ya. Kalau misalnya dari duduk di belakang tidak jelas, geser ke depan tempat duduknya. Ada waktu kurang lebih 5 menit, 2 menit untuk berpindah. Ya, sudah semakin banyak yang masuk ya. Ada 16 yang sudah masuk. Sudah? Nah, tinggal lagi 1 orang. Kerjakan sendiri, kalau punya catatan boleh dibuka, tapi kerjakan sendiri ya. Remedi. Nah, ini hanya nilai kuis ya, belum ada remedi, bukan ulangan ya. Anak-anak sambil mengerjakan gitu ya. Jadi kurang lebih pembelajaran hari ini cukup sampai dengan kuis terakhir ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan coba lagi belajar menggunakan AI yang belum pernah kita coba gitu ya. Kita cari nanti topik yang lain, AI mana yang belum kita coba. Apakah pakai Canva gitu ya, karena tadi sebagian besar fokus pakai ChatGPT untuk ubah foto gitu ya. Nanti kita belajar pakai Canva, entah mau buat spanduk, desain, CV gitu yang lainnya ya. Atau Grammarly, nanti ada job mungkin nanti Pak diserusikan anak-anak buat itu ya. Sekarang karena waktu sudah tipis, kurang lebih lagi 3 menit, aku silakan untuk bantu matikan komputer, rapikan kursi, pastikan sampah tidak ada yang tertinggal. Kalau sudah selesai menjawab kuisnya, boleh langsung ke kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya, fokus yang tetap terjaga tadi ya. Silakan Pak, silakan.